Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tah hari ini, Dek? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Belajar kita di Iya, belajar. belajar apa? P5. Oh, oke. Hari ini adalah pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir kita pada konseling. Kita sampai pada tahap akhir dari teknik self management ini, yaitu mengevaluasi rencana tindakan yang sudah kita susun bersama. Ini adalah tahap yang paling penting untuk melihat sejauh mana kemajuan yang sudah kita capai dan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu kita perbaiki dan atau sesuaikan. Jadi mari kita tinjau bersama bagaimana pelaksanaan rencana tindakan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Bagaimana rasanya menjalani semua strategi dan target yang telah kita tetapkan. Apakah ada kemajuan yang bisa kita rasakan? Ada. Oke. Mari kita mulai dengan meninjau kembali progres yang sudah kita capai berdasarkan indikator-indikator keberhasilan yang sebelumnya kita sepakati. Indikator-indikator itu meliputi yang pertama, jumlah waktu efektif belajar tanpa gangguan HP dalam sehari. Yang kedua, jumlah tugas yang berhasil diselesaikan sebelum deadline. Dan yang ketiga adalah peningkatan kualitas tugas yang dikerjakan. Bagaimana rasanya menjalani strategi-strategi yang kita tetapkan? Apakah merasa ada perubahan yang signifikan dalam cara tak mengelola waktu dan mengurangi kebiasaan tak menunda? Sejauh ini ada. Oke. Dari hasil pengamatan tak sendiri, apakah sudah bisa Maki belajar dengan fokus lebih lama tanpa terganggu oleh HP? Coba Ki perhatikan berapa lama waktu fokus yang berhasil kita capai setiap harinya. Apakah ada peningkatan yang konsisten atau tidak? Ada peningkatan. Oke. Selain itu, bagaimana dengan tugas-tugas sekolah tak? Apakah sudah Maki berhasil menyelesaikan lebih banyak tugas sebelum deadline? Iya. Kalau kualitas tugas tak ada peningkatan dibandingkan sebelumnya? Iya. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menganalisis keberhasilan yang telah kita capai dan tantangan yang mungkin masih kita hadapi. Nah, setelah melihat indikator seperti jumlah waktu efektif belajar tanpa gangguan HP dalam sehari, jumlah tugas yang berhasil diselesaikan sebelum deadline, dan peningkatan kualitas tugas yang dikerjakan, apa yang menurut Ta menjadi faktor utama keberhasilan Ta ini? Misal jumlah waktu efektif belajar tanpa gangguan HP, atau jumlah tugas yang berhasil diselesaikan sebelum deadline, atau peningkatan kualitas tugas yang dikerjakan. Mana yang menurut Ta menjadi faktor utama keberhasilan Ta dari tiga itu? Mengerjakan tugas Sebelumnya. Sebelumnya pernah Maki juga buat jurnal harian toh? Apakah dengan jurnal harian itu bisa kita bantu untuk mengurangi kebiasaan tak menunda? Iya. Oke. Bagaimana perasaan Tak ketika lihat Ki hasil kerja Tak yang lebih baik? Apakah senang
bangga, bahagia. Iya, bangga. Oke. Apakah ada momen tertentu ketika merasa sulit untuk fokus, seperti godaan menggunakan HP atau kegiatan lain yang mengalihkan perhatian Pak? Biasa ada, tapi biasa ditahan biar tidak. Jadi cara tak mengatasi tantangan tak itu ditahan-tahan supaya Iya. tidak tergoda. Iya. Apakah ada situasi yang buat Ki merasa stres atau kurang motivasi sehingga rencana yang sudah kita susun tidak berjalan sesuai harapan? Tidak. Oke. Sekarang berdasarkan hasil analisis keberhasilan dan tantangan tadi, apa yang menurut Tak bisa ditingkatkan dari masa depan? Apakah ada strategi baru yang mau kita tambahkan ke dalam rencana Tak? Kayaknya begitu saya. Oke. Nggak mau kita tambahkan teknik pengelolaan waktu yang lebih spesifik, seperti menggunakan aplikasi pencatat waktu atau menetapkan target harian yang lebih kecil, atau mungkin mau libatkan teman Tak untuk dukungan menjaga motivasi? Tidak atau mau? Mau. Oke. Sebagai catatan kemajuan yang kita capai sejauh ini menunjukkan bahwa memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Hal ini menjadi bukti bahwa dengan strategi yang tepat, konsistensi dan usaha, perubahan positif itu mungkin dan bisa bertahan. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kita telah meningkatkan waktu belajar yang efektif tanpa gangguan HP. Yang kedua, mengurangi kebiasaan menunda tugas dan menyelesaikannya sebelum deadline. Dan yang ketiga, memperbaiki kualitas tugas yang dikerjakan. Yang terlihat dari hasil evaluasi kepuasan pribadi terhadap tugas-tugas tersebut. Ke depan pastikan untuk terus menggunakan strategi yang sudah berhasil ini sambil tetap terbuka untuk mencoba pendekatan baru jika diperlukan. Ingat bahwa proses ini adalah langkah awal dan kesuksesan lebih besar bisa kamu capai dengan terus konsisten. Senang Kak juga bisa dampingi Ki dalam proses ini dan berharap pengalaman ini akan menjadi bekal yang berharga bagi perkembangan Tak di masa depan. Apa yang kita rasakan setelah refleksi ini? Apakah lebih tenang Ki, lebih bisa Ki atur waktu Tak? Lebih bisa terwaktu. Oke, ndak terasa mau habis waktu Tak untuk sesi ini. Terima kasih karena sudah Ki berbagi cerita dan bekerja sama dengan baik selama pertemuan ini. Terima kasih juga karena sudah Ki terbuka dan jujur. Dalam pertemuan ini kita sudah membahas beberapa hal penting yang menjadi fokus kita hari ini. Sebelum kita akhiri sesi konseling ini, mari kita ulas lagi strategi apa yang akan kita gunakan untuk mengurangi kebiasaan menunda tugas atau prokrastinasi akademik. Apakah dengan jurnal harian yang menurut Tak paling realistis dan bisa kita terapkan mulai dari sekarang?
Yang betul. Yang jurnal Iya, bisa. bisa. Oke. Melalui proses konseling ini kita lebih berhasil mengidentifikasi dan mengatasi masalah prokrastinasi akademik yang selama ini dialami. Dengan menggunakan teknik self management, kita telah menyusun rencana aksi yang komprehensif, mulai dari menetapkan tujuan yang jelas, mengidentifikasi perilaku yang perlu diubah, pemantauan hingga memantau kemajuan dan mengevaluasi hasil. Melalui pemantauan diri secara konsisten dan penerapan strategi yang tepat, kita telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan mengelola waktu, fokus pada tugas, dan mengurangi kebiasaan menunda. Hasil evaluasi akhir menunjukkan bahwa kita telah berhasil mencapai tujuan yang kita tetapkan dan merasakan dampak positif dari kehidupan akademik. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama konseling, diharapkan kita mempertahankan kebiasaan belajar yang efektif dan mencapai prestasi yang lebih baik di masa depan. Terima kasih karena telah mengikuti semua rangkaian konseling yang telah kita laksanakan. Jika Moki lagi bercerita atau bicara soal ini, bisa Ki langsung hubungi Kak. Saya berharap bisa kita harus konsisten menerapkan strategi yang telah kita susun bersama dalam mengelola waktu dan tanggung jawab tak. Kemajuan yang sudah kita capai menunjukkan bahwa mampu Ki mengatasi tantangan dengan usaha dan ketekunan. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah bagian dari perjalanan panjang menuju keberhasilan yang lebih besar. Jika di masa depan menghadapi hambatan baru, tetap Ki percaya pada kemampuan Ta untuk bangkit dan mencari solusi. Semoga pengalaman ini menjadi pijakan untuk pengembangan diri yang lebih baik, baik dalam tanggung jawab akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yakin Kak ada potensi besar untuk terus Ki berkembang dan mencapai apa yang kita cita-citakan. Sekali lagi terima kasih banyak dan maaf juga kalau ada salah kata. Saya akhiri sesi konseling ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.